Selamat menyaksikan. Ibu masih berpikir lagi. Malam hari raya, Narto. Dengarlah suara takbir yang bersaut-sautan itu. Malam hari raya ini adalah malam hari raya yang kelima. Dan ayahmu tak pernah datang untuk sekedar merayakan hari raya ini bersama kita. Ayah, Iya, Narto. Semenjak wabah corona 3 tahun lalu, ayahmu tak ada kabarnya lagi. apakah ibu masih mengharapkan ayah untuk kembali? Entahlah, Narto. Ibu hanya masih berharap kedatangan ayahmu. Sama seperti sebelum mewabahnya virus corona. Sudahlah, Bu. Oh iya, Mintarsi kemana ya? Oh, Mintarsi. Mintarsi, ibu suruh mengantarkan jahitan dan pesanan kue Bu Broto. Loh, Bu. Memangnya masih ada yang memesan kue, Bu? Tentu saja masih ada, Narto. Adikmu itu tak pernah menolak setiap ada yang memesan kue. Dia terlalu rajin untuk menerima setiap pesanan yang datang. Seharusnya, Bu, Mintarsi ini sudah mengurangi pesanan kuenya, Bu. Jika begini terus, kasihan Mintarsi, Bu. Biarkan saja, Narto. Kau tahu sendiri kan, jika adikmu tak ada kesibukan. Lagi pula, ia ingin mengembangkan keahliannya dalam membuat kue. Dan dia masih bercita-cita untuk melanjutkan sekolahnya. Seandainya saja penghasilanku cukup untuk menghidupi keluarga ini. Oh iya, Bu. Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Sepertinya adikku Mintarsi belum mempunyai keinginan untuk berumah tangga. Tapi dari pihak kedua orang tua laki itu terus mendesak ibu. Bu, apakah tidak lebih baik kita menerima lamaran mereka, Bu? Tidak ada salahnya, kan? Uang mereka banyak. Siapa tahu dengan menerima lamaran mereka, permasalahan keuangan keluarga kita sedikit teratasi, Bu. Keuangan keluarga kita? Narto, Narto, apa kau pikir ibu sudah tak mampu untuk sekedar bertahan hidup? Sehingga ibu harus mengorbankan cita-cita adikmu Mintarsi. Maaf, Bu. Bu Narto tak bermaksud demikian. Narto, buang jauh-jauh pengandaianmu itu.
sangat bahagia, Narto. Kau tahu kehidupan orang kaya, Narto? Ya, semua keinginan kita akan selalu terpenuhi, apapun itu. Tapi apa, Bu? Tapi ternyata ibu salah. Kenapa bisa salah, Bu? Bukankah ibu ini berada di sebuah keluarga kaya raya? Dan tentunya keluarga itu akan disegani dan dihormati masyarakat. Pemikiran itu adalah pemikiran yang salah. Pada akhirnya, ibu tersadar bahwa harta bukanlah segalanya. Harta akan menghancurkan keluarga kita. Ah, sudahlah, Narto. Ibu tak ingin adikku mengulangi hal yang sama seperti apa yang dulu ibu alami. Ibu ingin adikmu menikah dengan orang yang mempunyai akhlak dan budi pekerti yang luhur, meskipun harus hidup sederhana. Bu, kalau bisa, kedua-duanya harus dimiliki calon pendamping Mintarsi, Bu. Kaya harta dan juga budi pekerti yang luhur, seperti yang ibu inginkan. Narto, kau ini ternyata pandai menghayal ya. Adikmu Mintarsi hanyalah seorang gadis biasa. Tidakkah mungkin kita mendapatkan sesuatu yang sempurna seperti apa yang baru saja kau katakan itu? Tapi setidaknya kita harus memilih dari dua hal yang kau sebutkan itu. Dan ibu lebih memilih akhlak dan budi pekerti yang luhur. Sekarang ini keadaan kita sedang susah. Ibu sudah tak mempunyai uang simpanan yang berlimpah di rumah. Sebentar lagi uang simpanan ibu akan segera habis. Kalau saja aku punya uang 1 juta. Untuk perkawinan Mintarsi. Narto, ibu tak pernah mengajarkan kepadamu untuk selalu mengeluh pada keadaan. Ingat, semua yang terjadi sudah kehendak yang kuasa. Kita harus tetap semangat untuk menjalani hidup ini dengan berbuat kebaikan dan kebajikan. Kau tak perlu merisaukan adikmu Mintarsi, biar ibu yang memikirkannya. Setelah adikmu Mintarsi nanti, datanglah giliranmu. Aku, Bu. Halah. Sekarang ini, Bu, aku belum bisa memikirkan kesenangan untuk diriku sendiri, Bu. Sebelum ibu dan saudara-saudaraku merasakan kebahagiaan itu. Narto, ibu sudah merasa sangat bahagia, Nak. Jika melihat kau dan adik-adikmu bahagia, bagi ibu itu sudah lebih dari cukup. Dan begitulah seharusnya seorang ibu. Malam hari raya seperti ini, bagi ibu tetaplah malam hari raya yang harus ibu rayakan bersama anak-anak ibu. Walaupun tanpa kehadiran dari ayah, tapi bukan berarti kita meniadakan arti dari seorang ayah. Malam hari raya hanya menyisakan pertanyaan, kenapa ayah tak pulang? Oh iya, Bu. Maimun ini belum pulang ya? Belum, Narto. Mungkin banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan hari ini.
Bukankah besok hari raya? Katanya bulan depan ia akan naik posisi. Dan pastinya dia juga akan naik gaji. Betul itu, Bu. Iya, Narto. Maimun itu memang anak yang pintar. Tapi karena kita tak punya uang untuk membiayai sekolahnya, maka kita tak bisa. Maka kita Karena kita tak bisa membiayai sekolahnya, maka Maimun tak bisa melanjutkan sekolahnya. Begitu juga dengan Mintarsi, Bu. Tapi karena Maimun mau bekerja keras dengan pendidikan yang ia miliki, sekarang Maimun dapat diterima dimanapun ia bekerja, Bu. Dan tentunya Maimun ini akan menjadi orang yang disegani banyak orang, Bu. Benar kan? Iya, Narto. Narto. Siapa gadis yang sering ibu lihat jalan bersamamu? Dia cuma teman sekerja, Bu. Tapi ibu rasa dia sangat pantas buatmu. Dan ibu rasa dia bukanlah orang yang rendah seperti kita derajatnya. Tapi kalau kau suka, Buat apa membicarakan hal itu sekarang, Bu? Sudahlah. tapi ibu rasa dia sangat cocok buatmu. Dan ibu rasa dia juga sangat menyukaimu. Apakah kau menyukainya, Narto? Sudahlah, Bu. Tidak usah membicarakan hal itu sekarang, Bu. Narto. Bukankah hal yang wajar jika seorang ibu ingin mengenal siapa yang menjadi teman dekat anaknya? Tapi, Bu, ia hanya sebatas teman Gunarto, Bu. Tidak lebih. Ya sudah, lain waktu ibu ingin mengenal dengan temanmu itu. Apa tidak boleh? Alah, ibu ini selalu saja mempunyai cara untuk membuatku tak berdaya. Ibu sangat hafal bagaimana anak-anak ibu tumbuh menjadi dewasa hingga sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maimun pulang, Bu. Mun, Bang. Mama nunggu ya, Bang? Tidak juga, Mun. Kenapa baru pulang, Mun? Lembur ya? Iya, Bu. Hari ini kan hari terakhir kerja. Jadi ya semua harus selesai sebelum hari raya, Bu. Ya sudah, kau sudah berbuka kan? Sudah, Bu. Tadi sama teman di kantor. Bang, Maimun mau cerita, Bang. Cerita apa, Mun? Tadi pagi, Maimun melihat dari kejauhan orang tua yang hampir mirip dengan ayah, Bang. Di mana, Mun? Waktu itu, Maimun kan jajak Pak Tirto belanja ATK kantor di toko sana, Bang. Kan lagi jalan, Bang. Tiba-tiba Pak Tirto berhenti, Bang. Kenapa berhenti, Mun? Karena Pak Tirto seperti melihat orang tua yang berumur kira-kira 60 tahun, Bang. Pak Tirto waktu itu kaget, Bang. Kenapa, Mun? Karena orang tua itu seperti yang dikenalnya. Katanya nih, Bang, orang tua itu hampir mirip dengan Raden Saleh, Bang. Apa, Mun? Hampir mirip dengan Raden Saleh. Alah, tidak mungkin dia ada di sini, Mun. Iya, Mun. Itu tidak mungkin. Ibu kira ia sudah meninggal karena wabah corona. Tapi, Bu, kata orang, ayah pergi ke Singapura, Bu.
Tapi itu 3 tahun yang lalu. Waktu itu kata orang, dia mempunyai toko yang sangat besar di sana. Dan kata orang juga, hidupnya sangat mewah. Ya, hidupnya mewah, tapi anaknya dibiarkan hidup menderita. Tapi tak ada sekalipun kabar dari ayahmu. Apalagi setelah wabah corona sudah tak menghantui kita. Lantas di mana kita dapat bertanya tentang keberadaan ayah? Apa betul tak ada tempat kita untuk bertanya, Bu? Waktu ia masih muda. Ia tak suka belajar, tak seperti kau. Ia lebih suka berfoya-foya. Saat itu, ayahmu sangat disegani orang-orang. Dia suka meminjamkan uang ke sana kemari. Dan itulah, Mun, Ya, Bang. selama hari raya ini kau libur berapa hari, Mun? Pak Tirto cuma ngasih 2 hari, Bang. Alah, 2 hari. oh iya Mun, hampir lupa. Masih ada makanan yang belum ibu taruh di meja. Ibu ambilkan dulu ya. Iya, Bu. Mun, Pak Tirto melihat orang tua itu kapan, Mun? Seingat Maimun, beberapa hari yang lalu, Bang. Oh, begitu ya, Mun. Kau masih mengharapkan ayah untuk pulang, Bang? Tidak, Mun. Kenapa tidak, Bang? Bukankah kita semua merindukan ayah? Begini, Mun. Seharusnya iya. Tapi 2 tahun terakhir ini Abang berusaha untuk tak merindukannya lagi, Mun. Pak Tirto sering bercerita tentang ayah, Bang. Ya, dulu Pak Tirto adalah rekan bisnis ayahmu. Mereka sangat dekat. Ayahmu dulu sangat disegani orang-orang. Jika ia berada di sini sekarang, di rumah ini, mungkin besok hari raya ia akan bersenang-senang dengan anak-anaknya. Mun, sekarang ini jam berapa? Loh, kok Mintarsi sampai sekarang belum pulang ya? Oh iya, Bang. Mintarsi kok belum pulang ya, Bang? Bentar, Mun. Bu, Mintarsi sebenarnya di mana? Mungkin dia masih di perjalanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mintarsi pulang, Bu. Bang, Kenapa baru pulang, Min? habis nganterin pesanan Bu Doto, Bang. Lah itu pesanan Pak Yanto gimana? Gak jadi, Bang. Cancel. Itu, Min, pesanan Pak Yanto. Iya, Bang. Oh iya, sudah berbuka puasa apa belum? Tadi kami menunggumu, tapi lama benar. Apa yang sedang kau lihat di luar, Min? Bu, Mintarsi mau cerita. Waktu Mintarsi pulang, kan lewat perempatan sana. Di situ tadi. Bang Nato, dengarlah dulu. Ya, aku dengar. Ada orang tua berdiri di samping toko. Dari jembatan sana, melihat-lihat ke arah rumah kita, Bu. Bang. Yah, kenapa semua jadi diam? Ini, Min, makanlah. Orang tua, gimana rupanya, Min? Di situ gelap, Bang, karena lampu penerangan jalan mati. Jadi, Mintarsi tidak begitu
jelas melihatnya, tapi orangnya... Coba aku lihat. Siapa, Mun? Maimun tak melihat siapapun di sana, Bang. Malam hari raya seperti ini sama seperti malam hari raya sebelumnya. Mungkinkah kita... Bu, mengapa ibu masih saja mengharapkan ia untuk kembali? Narto, bagaimanapun juga, ia masih menjadi suami ibu dan ayah bagi anak-anaknya. Tapi Bu, ia sudah tak peduli pada ibu dan kami, anak-anaknya. Apakah ia tetap pantas kita anggap sebagai ayah, Bu? Bu Narto, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Tina. waalaikumsalam. Astagfirullah, seperti suara ayahmu, Nak. Ayahmu pulang. Tina, Saleh, ya, aku Saleh. masuklah. Gunarto, Maimun, dan Mintarsi. Iya, itu Gunarto, Maimun, dan Mintarsi. Mereka sudah lebih besar dari ayahnya. Apa aku boleh duduk, Tina? Tentu saja boleh. Mari. Ayah, Maimun, engkau sekarang sudah besar, Nak. Waktu aku pergi dulu, engkau masih umur 18 tahun. Ayah, Engkau cantik, Mintarsi, seperti ibumu di masa muda. Aku senang sekali, tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku sendiri tidak tahu di mana aku harus mulai berbicara. Anak-anak semuanya sudah besar seperti ini. Aku kira inilah bahagia yang paling besar. Sekarang mereka sudah menjadi orang pandai. Gunarto, dia bekerja di perusahaan tenun. Dan Maimun, dia tak pernah tinggal kelas selama sekolah. Setiap kali ujian, dia mendapatkan peringkat yang pertama. Sekarang mereka sudah mempunyai penghasilan masing-masing. Dan Mintarsi, dia membantuku menjahit. 2 tahun aku menjadi saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malang bagiku, toko itu habis terbakar. Lalu seolah-olah belum puas menyeret aku ke lembah kehancuran. Saham-saham yang kubeli merosot semua nilainya. Sementara aku sudah mulai tua, dan segala sesuatu yang kukerjakan tak ada lagi yang sempurna. Lalu, anak istriku, tempat tinggalku, keluargaku, seperti mengharapkan kasihku kembali. Maukah kamu berikan ayah air segelas, Gunarto? Hanya engkau yang tidak. Gunarto, ayahmu yang berbicara itu, Nak. Sudah semestinya engkau gembira, Nak. Sudah semestinya seorang ayah berjumpa kembali dengan anak-anaknya yang setelah sekian lama tidak pernah bertemu. Kalau Narto tak mau, engkaulah Maimun. Maukah kau memberikan ayah air segelas? Baik, Ayah.
Mun, apakah kau masih menganggap ia adalah ayah kita? Gunarto, Kami tidak mempunyai seorang ayah, Bu. Jika memang ia adalah ayah kami, kenapa ia tak memperdulikan kami, Bu? Gunarto, apa katamu itu? Kami tidak mempunyai seorang ayah, Bu. Itu kataku. Jika kami mempunyai seorang ayah, lalu apa perlunya kami banting tulang selama ini, Bu? Hampir 5 tahun lebih kami berjuang mempertahankan hidup, menjadi budak orang. Dan kau, Maimun, lupakah kau ketika kau hampir dikeluarkan dari sekolah karena kita tak mampu membayar uang sekolahmu, Mun? Dan itu semua terjadi karena ayah tak pulang. Tapi Bang, ibu saja sudah memaafkannya. Dan ini semua terjadi bukan karena keinginan ayah, tapi keadaan, Bang. Masih ingatkan kau, Maimun? Waktu itu kau menangis di pangkuan ibumu. Dan aku masih ingat betul ketika kau malu berangkat ke sekolah karena kita belum membayar uang sekolah hampir 6 bulan, Mun. Dan ibu bilang, seandainya ayah ada di tengah-tengah kita, maka nasibmu tak akan seperti ini, Mun. Dan ini semua adalah salah ayahmu. Gunarto, Bang, Bang, tapi Bang, ayah tak pulang karena keadaan, bukan karena keinginan ayah. Betul kau ucap kalimat ayah kepada orang tua yang tak berarti ini. Cuma karena ada orang tua yang masuk ke rumah kita dan ia mengatakan bahwa ia adalah ayah kita. Lalu coba kau rasakan, apakah kau benar-benar sedang berhadapan dengan ayahmu? Bang Narto, kita adalah darah dagingnya. Lantas, Narto, bagaimanapun juga, ia masih menjadi ayahmu, nak. Ayah kandungmu. ayah kandung? Halah, dulu Gunarto memang mempunyai ayah kandung, Bu. Tapi sekarang tidak. Aku memang bersalah pada kalian. Aku tak memberi kabar sekalipun pada kalian. Tapi, tidaknya berikan kesempatan ayahmu untuk menjelaskannya. Tapi jika Gunarto tetap tak memberiku kesempatan, ya sudah, aku paham yang dirasakan Gunarto. Ayah, tunggu. Jika Bang Narto tak mau mendengarkan cerita ayah, tak apa. Tapi kami semua rindu pada ayah. Aku mengerti. Mungkin Gunarto tak bisa menerima kenyataan ketika harus menanggung beban hidup yang seharusnya aku yang menanggungnya. Asalkan kau tahu, Narto, kenapa ayah tak pulang? Ayah akan pergi kemana lagi? Tepi jalan atau dalam sungai. Aku cuma seorang pengemis sekarang. Memang seharusnya aku malu untuk masuk ke rumah ini yang kutinggalkan dulu. Memang seharusnya aku harus benar-benar pergi dari rumah ini. Bang Narto, tidak dapat kabar memaafkan ayah. Besok sudah hari raya, Bang. Sudah seharusnya kita saling memaafkan. Tak ada rasa belas kasihan. Tak ada tanggung jawab terhadap adik-adik yang tak berayah lagi. Dia ayah kita, Bang. Ayah kita sendiri. Bukankah seharusnya kita menunggu ayah untuk pulang, Bang? Allah, kenapa kalian selalu saja menyalahkanku? Bukankah saat ini aku sudah menghilangkan rasa itu? Dan sekarang ini, kalian milih dia atau aku? Tidak, aku akan panggil aku pulang. Aku tak peduli apa yang mau abang lakukan. Kalau perlu, bunuh saja aku. Aku akan panggil ayahku pulang. Ayahku pulang. Ayahku mesti pulang. Ayo, Bang. Salah. Maimun. Salah.
Dah, duit.